Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Air Gegas. Ibu perkenalkan nama Ibu Kamsiah SPD dengan mata pelajaran yang diajarkan yaitu PKN. Topik yang akan saya sampaikan pagi ini yaitu mengenai menanamkan dan menumbuhkan karakter dan akhlak pendidikan dan agama bersama. Selengkapnya, mari kita sama-sama menyimak cuplikan berikut ini. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 1. Mengikuti upacara bendera dengan penuh hikmat. Misalnya contohnya dalam upacara bendera itu kita nggak bisa berisik, ya, jangan banyak ngomong-ngomong, ya gitu aja. Ya, nikmatilah. 2. Menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional dalam upacara bendera itu misalnya lagu Indonesia Raya. Udah hafal semua kan dari SD. 3. Membaca dan mengamalkan Pancasila. Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah itu dengan bacaan teksnya itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempatnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang mana bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan, ya, yaitu juga bahasa nasional. 5. Menghormati dan menghargai gurunya. Contohnya, mendengar dan memperhatikan ibu menjelaskan pelajaran. Kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru dikerjakan dengan baik. 6. Memperingati hari besar nasional, misalnya contohnya memperingati hari Ibu Kartini. Misalnya berpakaian, yang perempuannya pakaiannya kebaya, sedangkan laki-lakinya pakai batik. Harus ikuti semuanya. Lalu, kalau kalian sudah mengikuti apa yang udah Ibu jelaskan di atas tadi, nah, anak-anak berarti kalian itu udah mencintai tanah air dan lingkungannya. Maka anak-anak sudah belajar menjadi siswa yang berkarakter. Selain itu masih ada lagi kegiatan yang dapat menumbuhkan dan menanamkan karakter. 1. Karakter religius. Pertama, berdoa misalnya sebelum dan sesudah belajar. Kedua, mengikuti kegiatan beribadah bersama di sekolah. Contohnya sholat zuhur misalnya kan. Jam 12 lewat semuanya pergi ke masjid, sholat zuhur. Lalu mengikuti kalau ada acara bulan puasa, mengikuti pesantren kilat saat bulan Ramadan, itu cuma yang adanya. Lalu karakter disiplin. Karakter disiplin ini 1, biasanya membiasakan misalnya datang terlambat. Membiasakan datang tepat waktu, bukan terlambat, salah ya. Misalnya masuknya jam 7.30, sebelumnya harus datang. Ada yang piket sebelumnya.
sudah standby di sekolah. Jangan ada yang piket terlambat, malahan udah masuk baru datangnya, ya itu namanya tidak disiplin. Lalu berpakaian, membiasakan berpakaian rapi. Apa yang ketentuan di sekolah pakaian rapi? Dasi. Kalau hari Senin putih biru, pakailah putih biru, jangan pakai baju olahraga kan. Nah kalau waktunya pakai baju olahraga, pakailah baju olahraga. Ya. Nah biasakanlah pakaian yang rapi gitu, pakai dasi kalau hari Senin itu, kalau memang pakai baju putih dengan biru itu. Kalau disediakan topi, harus pakai topi, bawa topi dari rumah. Jangan sampai sekolah ketinggalannya itu, udah kena sanksi lagi. Lalu karakter disiplin itu membiasakan minta izin apabila keluar ataupun masuk, harus izin dulu. Misalnya contohnya mau ke kamar mandi, pelajaran dimulai, nah, izin dulu sama gurunya yang ngajar itu. Ya. Lalu membiasakanlah antri. Misalnya ada apa-apa, misalnya jangan menyerobot apa-apa, ya itu. Yaitu keduanya karakter disiplin tadi. Lalu ketiganya karakter sopan santun. Gimana karakter sopan santun? Memang sering kita dengar harus sopan, tapi melaksanakannya itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Memangnya bukan nggak bisa, tapi kita langgar gitu. Ya, kita cuekin aja. Nah, kalau udah ini kalian harus menerapkannya dalam kehidupan kamu di sekolah ini. Satu misalnya membiasakanlah mengucapkan salam atau bersalaman kepada guru ataupun karyawan dan sesama teman. Biasakanlah. Pertama kali dengan gurunya itu, biasakanlah nyapa gitu, senyum kan. Senyum itu kan ibadah. Apa susahnya kan? Nah, salaman dengan gurunya. Jangan dicuekin, ketemu sama guru, tahu semua, nggak tahu kayaknya kan. Nah, gitu. Karakter sopan santun itu lalu membiasakan bersikap sopan santun. Gimana bersifat sopan santun? Ngomong sama temennya bagaimananya, jangan jerit, jangan kata-kata kasar ya. Apalagi dengan gurunya, jangan dari jauh manggil-manggil ibu ya, boleh kayak gitu ya. Lalu berteman dengan siapa saja. Nah ini berteman dengan siapa saja ini, kadang-kadangnya udah dilihat dianya pendiam, bagaimana lah pokoknya kadang-kadang milih gitu teman-temannya, itu nggak boleh ya. Kita itu sama aja, cuma di mata manusia itu ada perbedaan, tapi di mata Tuhan nggak ada perbedaan, sama aja ya. Ada kecuali apabila dia itu orangnya alim apa, nah itu ada perbedaannya. Kalau sama kita itu nggak ada perbedaan, yang kaya, yang miskin sama saja. Lalu bertutur kata dengan sopan. Nah, tadi ya udah ajarkan di situ ya. Lalu membiasakan bersikap ramah. Nah, bersikap ramah itu udah tahu kan? Sikap ramah. Keempatnya, nah keempatnya karakter peduli sesama. Satu, membiasakan membantu teman yang kesusahan. Bagaimana contohnya membantu teman dalam kesusahan? Misalnya temannya mendapat musibah, misalnya kan, apa orang tuanya meninggal, apanya nggak punya buku gitu ya, pulpen gitu. Nah kalian tuh harus peduli. Maksud peduli ini dipinjemin gitu ya. Kalau dia nggak punya buku,
pinjemin sama-sama kalau buku paket misalnya ya. Kalau pulpen pinjemin kalau kita ada lebihnya. Nah, kalau misalnya ada musibah, apa orang tuanya apa-apa kan. Nah, kita kumpulkan uang misalnya. Ya, seikhlasnya. Yang penting kita ikhlas gitu. Lalu membiasakan membantu guru yang kesusahan sama aja ya, sepertinya itu aja. Yang poin A itu. Lalu mendoakan teman yang sedang susah misalnya. Yang susah misalnya bagaimana kita mudah-mudahan lah misalnya musibahnya, apa kesulitannya cepat berlalu misalnya kan gitu. Lalu menjenguk teman yang sakit, ya itu harus ya. Kalau menjenguk teman yang sakit itu juga ibadah itu. Sama-sama dengan teman misalnya pulang sekolah gitu untuk niatnya ya. Lalu kelima, karakter jujur. Jujur dalam membeli di kantin misalnya. Contohnya apa? Misalnya kadang-kadangnya kan kalau siswa atau teman-teman kamu banyak yang belanja gitu, yang punya kantin itu nggak memperhatikan gitu, kasih duitnya berapa. Nah kita walaupun ibu kantinnya nggak ngeliat ya, tapi Tuhan melihat. Nah di situ kejujuran kita itu ya, kasih mana yang kita makan, nah itu kasih, jangan mentang-mentang nggak lihat itunya ibu kantinnya, kasih berapa atau dicuekin aja pulang gitu. Terusnya tidak berbohong kepada guru atau teman, misalnya tidak bohong sama temannya. Banyak ini kadang-kadangnya ada juga gitu ya, ngebohongin temannya, kamu dipanggil ibu misal, ke kantor gitu, nggak tahu tidak gitu. Guru juga gitu, dengan guru juga, misalnya udah salah, nggak pernah juga, nggak mau berterus terang gitu. Itu nggak boleh ya. Itu bukan mencerminkan karakter yang jujur. Lalu mengembalikan barang yang dipinjam dari guru dan teman. Nah ini kadang-kadangnya lalai. Kalau udah selesai udah nggak ngingetin. Nah diremehkan. Tapi apa? Kalau punya orang ya, walaupun bagaimana harus dikembalikan. Nah ingat itu ya, diingetin gitu. Oh tadi pinjam punya siapa gitu, jangan sampai bawa pulang nanti besoknya lupa gitu kan. Temen juga butuh kan, seperti kamu juga kalau dipinjemin barang itu pastilah mau mengharapkan kembalinya. Lalu mengakui kesalahan. Nah kalau salah ya harus jujur di situ ya, jujurnya itu. Ya memang kita salah, kita harus bertanggung jawab. Ya jawab aja salah. Oh ini Bu, saya minta maaf itu sama teman apa sama gurunya. Memang Bu, saya salah. Saya gini-gini ceritakan. Nanti kan Ibu kan ngambil solusinya gimana gitu. Itu maksudnya. Itu karakter jujur itu. Lalu keenamnya mencintai lingkungan. Merawat tanaman misalnya. Bawa misalnya tanaman dari rumah misalnya, atau yang udah ada di sini misalnya dirawat, pagi-pagi siramin dulu yang piket ya, walaupun nggak piket gitu ya, kalau nggak disiramin kita siramin sama kesadaran lah ya. Lalu membersihkan sampah yang berserakan. Nah ini kalau ada sampah ya, mamanya ada yang lalai kan, namanya anak kawan-kawan kan banyak, ada yang patuh ada enggak gitu. Nah ambillah, dipungut gitu, diambil aja dipungut gitu, disimpan dalam tong sampah. Lalu seterusnya membuang sampah pada tempatnya. Ini tadi kan, buanglah sampah pada tempatnya. Seterusnya menanam tanaman hijau ya sama. Ini udah ada ya, sekolah kita udah hijau ini. Nah capek-capek lagi kalian menanamnya udah. Nah cuma ini yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian terapkan dalam kehidupan kamu di sekolah ya. Nah, kalau kayak gini mudah-mudahan dah sekolah kita ya, sekolah yang bersih juga ya, nggak ada yang
neko-neko, ya aman lah. Cuma itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.